Shalom dan salam sejahtera kepada semua saudara-saudara, para ibu, anggota Persekutuan Ibu Maria yang sudah lama dirindukan. Lama kita tidak bisa bertemu dengan bertatap muka, tapi di hadapan Tuhan sebagai anggota keluarga Kristus, kita satu dan selalu bertemu di hadapannya lewat doa-doa kita. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada saat ini, walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita bisa bertemu untuk mendengarkan firman Tuhan seperti yang biasa kita lakukan di dalam ibadah Persekutuan Ibu Maria. Namun sebelumnya, mari kita lebih dulu berdoa. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih oleh karena semua perbuatan Tuhan adalah baik. Selama ini kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi kami dapat merasakan betapa kasih setia Tuhan selalu memelihara kami, sehingga kami bisa pada saat ini Tuhan berbakti bersama-sama di hadapan-Mu. Berkatilah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, dan berkati hamba-Mu dan semua para pendengar. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Judul firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan kita pelajari pada saat ini ialah hati yang terbeban untuk bangsa. Ras, suku, dan bangsa adalah bentukan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan yang membentuk setiap suku, setiap bangsa, dan setiap ras. Kalau kita membaca kitab Kejadian bab 11, mengapa Tuhan kemudian menyerahkan bangsa-bangsa ke seluruh dunia ini, waktu mereka berusaha bersatu untuk mengimbangi Tuhan dengan jalan membangun Menara Babel. Maksud Tuhan ialah supaya apa yang dirancang Tuhan dari semula, yaitu supaya bumi dan alam semesta ini dipelihara untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, itu bisa terlaksana. Lalu Tuhan menyerahkan bangsa-bangsa ke seluruh dunia ini dan memberikan kepada mereka bahasa bagi mereka sendiri. Oleh karena itu kita tahu bahwa bangsa Indonesia dan negara Republik Indonesia adalah merupakan bahagian daripada bentukan Tuhan. Agar dengan demikian masyarakat yang tinggal di Indonesia ini bisa memelihara bangsa ini, negara ini. Dengan demikian negara ini menjadi negara yang akan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, kita tahu bahwa Tuhan menghendaki supaya setiap warga negara itu bisa setia sebagai warga negara yang baik bagi negara di mana dia telah ditetapkan oleh Tuhan menjadi warga negara. Dan itu sebabnya setiap warga negara, baik yang ada di dalam negeri dan baik yang ada di luar negeri, selalu merindukan tanah leluhur mereka. Orang Pahai dalam nyanyian itu misalnya selalu mengatakan, "Saya wingot doi tok tong. Kemanapun aku pergi, aku selalu mengingat tanah Pahai." Orang Indonesia menyanyikan Nyur Melambai untuk mencoba mengingat bahwa negara Republik Indonesia yang disimbolkan dengan Nyur Melambai itu bisa mengingatkan bangsa Indonesia tentang keindahan negara Republik Indonesia ini. Dan di dalam Alkitab, Tuhan berbicara banyak tentang bagaimana warga negara harus mencintai bangsa. Dan salah satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan ialah bangsa Israel. Bangsa Israel dikehendaki oleh Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan menjadi salah satu bangsa yang akan menyatakan kemuliaan dan keagungan Tuhan ke seluruh dunia. Dan itu sebabnya dengan sengaja Tuhan memilih bangsa ini sebagai alat yang akan dipakainya untuk menyatakan bahwa juru selamat hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka dengan jalan mengizinkan bangsa-bangsa lain, baik bangsa Mesir, baik bangsa Babylon, bangsa Assyria, menawan bangsa itu. Salah satu buku yang berbicara banyak di dalam Alkitab tentang tuntutan Tuhan supaya bangsa Israel mencintai
negaranya ialah kitab Nehemia. Dalam kitab Nehemia bab pertama dijelaskan di sana bahwa bangsa Israel sudah berada dalam pembuangan dan hanya sedikit yang masih tinggal di daerah Israel, dan itu pun mereka sangat menderita oleh karena tindasan para penjajah yang telah menguasai bangsa Israel pada waktu itu. Dan di dalam kitab Nehemia kita melihat bahwa bagaimana bangsa Israel yang berada di pembuangan, terutama yang ada di Assyria, begitu merindukan untuk melihat keagungan kembali dari negara Israel itu. Dan itu sebabnya banyak di antara mereka yang kembali untuk berusaha melihat bagaimana keadaan dari kerajaan Israel. Salah satu Hanani yang kembali dari Israel menceritakan kepada Nehemia bagaimana rusaknya Yerusalem dan bagaimana parahnya penderitaan umat Israel yang masih sisa yang tinggal di sana. Dan mendengarkan itu Nehemia sangat bersedih sekali oleh karena begitu dia mencintai kerajaan Israel dan mencintai umat Tuhan. Lalu kita lihat di sana bagaimana setelah Nehemia mendengarkan cerita tentang penderitaan yang dialami oleh umat Israel dan hancurnya tembok kota Yerusalem, maka dikatakan dia berdoa, berpuasa, dan menangis. Kita lihat rupanya, saudara-saudara, ialah bahwa jiwa kebangsaan dari seseorang akan semakin diperkuat oleh bagaimana cinta orang itu kepada Tuhan. Karena cinta kepada Tuhan akan mengakibatkan seseorang menyadari bahwa bangsa atau negara atau kerajaan di mana dia tinggal adalah merupakan milik Tuhan. Dan Tuhan meletakkan mereka ada di sana supaya mereka bisa membangun bangsa atau kerajaan itu. Dan apa yang dilakukan oleh Nehemia setelah dia mendengarkan bagaimana hancurnya kerajaan Israel, terutama kota kebanggaan mereka yaitu Yerusalem. Yang pertama dia lakukan ialah berdoa. Dia berhari-hari berdoa dan berpuasa serta menangis kepada Tuhan. Bab 1 ayat 4 mengatakan, "Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit." Saudara, itu salah satu yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mencintai bangsanya, yang mencintai negaranya. Dia harus banyak berdoa. Apa yang didoakan oleh Nehemia? Pertama yang didoakan ialah dia mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Karena dia menyadari bahwa hancurnya kerajaan Israel itu, rusaknya kota Yerusalem, terutama tembok yang sudah hancur, dan menderitanya bangsa Israel itu adalah diakibatkan oleh dosa dari umat itu. Oleh karena itu kita lihat di sini bahwa kalau satu bangsa atau kerajaan mengalami banyak permasalahan, apakah permasalahan ekonomi, apakah permasalahan politik, apakah permasalahan keamanan, itu adalah diakibatkan oleh umat yang tinggal dalam bangsa itu telah melakukan banyak dosa kepada Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa bangsa mereka itu adalah milik Tuhan yang harus ditata dan dipelihara supaya manusia yang tinggal di dalam kerajaan atau bangsa itu menjadi orang-orang yang bisa menikmati anugerah dari Tuhan. Dia berdoa, berpuasa, dan menangis kepada Tuhan. Saudara, persekutuan Maria, sejauh mana kita di dalam permasalahan yang kita hadapi? Kita sebagai kelompok minoritas di Indonesia yang mengalami banyak permasalahan oleh karena kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Dan bagaimana situasi yang sedang kita hadapi sekarang secara nasional, bahkan secara global dengan COVID-19 ini. Sejauh mana kita berdoa kepada Tuhan dengan kesadaran bahwa semua ini terjadi diakibatkan oleh karena Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa kita telah banyak berdosa. Nehemia berdoa mohon pengampunan kepada Tuhan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk bangsa Israel. Dan bangsa itulah oleh karena dosa mereka mengakibatkan penderitaan itu terjadi kepada mereka. Yang kedua yang didoakan oleh Nehemia ialah supaya Tuhan
menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan Tuhan. Mengingat janjinya yang pernah diberikan oleh Tuhan berulang kali kepada nenek moyang mereka, agar dipulihkan bangsa itu. Saudara, kita juga harus banyak berdoa kepada Tuhan agar situasi yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini dipulihkan oleh Tuhan dengan jalan kita harus bertobat kembali dan berbalik daripada kesalahan-kesalahan kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Tuhan akan menyelesaikan permasalahan itu bagi kita. Saudara-saudara, bukan hanya berdoa yang dilakukan oleh Nehemia. Kemudian Nehemia membuat satu keputusan yang sangat penting di dalam hidupnya. Apa yang secara praktis harus dilakukannya sebagai anggota warga kerajaan Israel. Maka dia membuat keputusan, pada ayat 11 dikatakan akhir daripada ayat itu. Dikatakan ketika itu aku ini juru minuman raja. Dengan kata lain bahwa Nehemia di dalam posisinya di daerah pembuangan yang sangat nyaman. Secara ekonomi dia sangat mapan. Karena dia merupakan salah seorang warga kerajaan Israel walaupun orang buangan, tapi sangat dipercayai oleh Raja Assyria. Dia menjadi pejabat minuman raja di istana musim dingin di Susan dari Raja Assyria. Dia yang menentukan makanan, minuman yang layak dimakan dan diminum oleh raja. Kalau tidak, raja bisa kena racun dan mati. Itulah sebabnya dia walaupun memiliki kepercayaan yang begitu tinggi dari Raja Assyria, tapi dia rela mau meninggalkan itu demi untuk menaati tuntutan Tuhan membangun kerajaan Israel. Saudara, sebagai warga negara Republik Indonesia, kita bukan hanya dituntut Tuhan berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan hanya berdoa 1-2 kali, tapi berdoa sungguh-sungguh untuk pengampunan dan untuk memohon agar Tuhan mengembalikan belas kasihannya kepada kita. Tapi kita harus mengambil tindakan praktis apa yang menjadi peran kita di dalam memperbaiki situasi negara kita ini. Nehemia mengambil satu tindakan. Dia memohon kepada raja supaya dia diizinkan untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun kota Yerusalem yang merupakan kota yang sudah hancur oleh karena penjajahan yang mereka alami. Dan karena Tuhan membuka hati Raja Assyria, maka dia diizinkan oleh raja untuk kembali ke Yerusalem. Tapi apa kemudian yang dilakukan? Nehemia bukan hanya kembali untuk melihat bagaimana parahnya situasi yang sedang mereka hadapi, tapi dia mencoba untuk menghubungi para pemimpin-pemimpin yang ada tinggal di daerah Israel untuk mengajak mereka melihat situasi, menyadari apa yang terjadi oleh karena akibat dosa yang mereka lakukan, supaya mereka juga ikut ambil bagian di dalam membangun kota Yerusalem itu. Saudara, kita pun harus mengambil bagian secara praktis. Apa yang harus kita lakukan? Pemerintah kita telah menyatakan kepada kita banyak hal yang harus kita lakukan supaya permasalahan yang sedang kita hadapi, baik secara ekonomi, baik secara kesehatan pada saat ini yang harus kita taati. Tapi sejauh mana kita menaati hal itu, saudara-saudara, supaya dengan demikian masyarakat Republik Indonesia ini bisa mengalami kenyamanan dan lepas dari permasalahan COVID-19 ini. Bukan hanya itu, saudara-saudara, Nehemia juga mencoba menggalang semua anggota masyarakat Israel untuk ambil bahagian di dalam pelaksanaan pembangunan tembok kota Yerusalem itu. Kalau kita membaca bab 3 dari kitab Nehemia ini, di sana, saudara-saudara, Nehemia mengatakan bahwa dia pergi untuk mengajak setiap kelompok masyarakat, apapun profesi mereka, tukang batu, tukang kayu, tukang besi, semua mereka tidak ada yang tidak ikut ambil bagian di dalam pembangunan itu. Saudara, kita pun bukan hanya secara pribadi mencoba untuk menaati apa yang dicanangkan oleh pemerintah untuk kita laksanakan di dalam tugas kita. Sebagai pegawai negeri,
sejauh mana saudara melakukan tugas saudara di dalam menunjukkan iman percaya mereka dan ketaatan saudara kepada Tuhan. Sebagai pejabat yang mengenal Tuhan, menyatakan dirinya pengikut Tuhan Yesus, sejauh mana kita melakukan tugas kita. Sebagai warga negara biasa, sejauh mana kita melakukan tugas kita, menaati peraturan mengenai soal kebersihan, mengenai soal kesehatan, mengenai soal ketentraman, dan yang lain-lain itu, saudara-saudara. Apakah kita melakukan tugas kita? Tapi bukan hanya kita saja. Nehemia mencoba menggalang semua anggota masyarakat. Kita pun harus berusaha untuk mengajak teman-teman kita, menegur teman-teman kita yang selalu melakukan kesalahan, tidak menuruti peraturan pemerintah, sejauh mana pemerintah sudah menyatakannya kepada kita. Saudara, secara khusus di dalam menanggulangi penyakit yang sedang dialami, ribuan orang sudah mati. Di dunia puluhan ribu orang sudah mati. Dan semua negara-negara menyadari bahwa penyakit ini terjadi adalah oleh karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita berbalik kepada Tuhan, supaya Tuhan berbalik kepada kita. Berbalik kepada Tuhan itu berarti kita mau melakukan semua hal-hal yang baik yang telah diaturkan oleh pemerintah. Karena pemerintah adalah alat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menjaga ketentraman, keteraturan dari hidup warga negara masyarakat Republik Indonesia ini. Saudara-saudara, oleh karena itu, mari kita, walaupun kita masih berada di dalam rumah, tapi banyak hal yang bisa kita kerjakan, saudara-saudara. Bahwa kita juga bisa banyak berdoa kepada Tuhan. Kita juga banyak memberikan kabar kepada saudara-saudara kita lewat media sosial untuk menguatkan mereka, supaya mereka ikut ambil bagian dengan setia melakukan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Itu menunjukkan bahwa kita sangat mencintai negara Republik Indonesia ini. Kita mencintai kenyamanan dan keamanan negara Republik Indonesia ini. Saudara-saudara, banyak orang yang mencoba mengakibatkan keonaran oleh karena situasi yang sedang dihadapi. Tapi itu bukan jalan yang baik. Jalan yang baik ialah bertobat dan berubah sikap dan menguatkan iman kita kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan agar dengan demikian Tuhan mengasihani kita. Saudara, Tuhan dalam segala sesuatu yang dilakukannya ini, Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Itu firman-Nya dalam Roma 8 ayat yang ke-28 itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita lewat firman yang telah kita dengarkan ini sekarang, kita semakin melihat betapa masih banyak hal yang harus kita rubah di dalam kehidupan kita untuk menunjukkan kesetiaan kita dan ketaatan kita kepada Tuhan sebagai warga gereja, sebagai warga negara, dan sebagai pengikut Tuhan. Karena kitalah yang dikehendaki Tuhan di front depan untuk menyatakan siapa Allah yang sebenarnya itu, yang menghendaki supaya manusia mengalami kesejahteraan di dalam hidupnya dengan jalan beriman kepada Dia, sumber damai sejahtera dan sumber kemakmuran itu, yaitu Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kalau di dalam firman-Mu Engkau menunjukkan kepada kami betapa penderitaan dialami oleh manusia oleh karena manusia jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kalau bangsa-bangsa di dunia juga menyadari bahwa kami sudah jauh daripada Tuhan, sudah meninggalkan Tuhan terlalu jauh, dan kami melalui jalan-jalan hidup kami yang kami anggap baik, dan jalan Tuhan telah kami tinggalkan. Izinkanlah di dalam kesadaran yang sesungguhnya, oleh pertolongan Roh Kudus yang sudah Engkau berikan, kami sadar secara khusus masyarakat Republik Indonesia ini Tuhan. Berbelas kasihanlah Engkau kepada kami. Kalaupun tidak semua warga negara Republik Indonesia sudah mengenal Tuhan, tapi paling sedikit mereka yang menyatakan dirinya pengikut Kristus. Kiranya menunjukkan keteladanan tentang pertobatan itu dengan jalan, menunjukkan secara praktis lewat kehidupan kami. Apapun yang menjadi kedudukan kami dalam negara ini,
sebagai anggota masyarakat biasa, sebagai pejabat pemerintah atau pejabat dalam perusahaan-perusahaan yang lain, supaya kami menunjukkan Tuhan betapa hidup yang sejati adalah hidup yang bertumpu kepada ketaatan akan firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami serahkan pemerintah kami serahkan semua yang ambil bagian di dalam penanggulangan penyakit COVID-19 ini Tuhan, supaya Engkau berkati semuanya, bahkan Engkau berkati masyarakat Indonesia ini, dan berikan kepada kami Tuhan kerelaan untuk menaati peraturan, agar dengan demikian hidup kami sebagai masyarakat Republik Indonesia ini semakin menikmati kenyamanan dan keamanan yang sudah lama Engkau inginkan untuk Engkau curahkan kepada negara kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.